Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang jawab salam saya doakan panjang umur. Amin. Berkah rezeki. Amin. Tambah istri. Ibu-ibu yang gak jawab salam saya doakan setelah ini bojone kawin mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakna anu jawab sildeun bapana kawin deui. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Islam Al-Muhajirin Cendekia, yaitu Bapak Ustadz O. Kosasih MSI yang sering dipanggil dengan Ustadz O. Oke. Sami-sami di Sunda. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Islam Al-Muhajirin Cendekia, yaitu Bapak Ustadz Sumidi STHI yang barusan telah memberikan santunan mewakili Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedekah yang Ibu titipkan melalui yayasan untuk anak yatim ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim hakada fil jannah. Saya bersama orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim hakada kayak ye. Ngerti apa ora son? Delok bae. Hakada seperti ini fil jannah, di sorga. Wa asara bis sababah wal usta. Rasulullah mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan agak merenggangkan sedikit. Jadi ini Rasulullah dan ini orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim, yaitu Bapak Ibu sekalian yang akan masuk surga. Amin. Amin. Dari tampang mukanya bertemu dengan saya dari awal sampai akhir, tidak ada sedikit pun di muka Bapak Ibu sekalian calon-calon penghuni neraka. Amin. Semuanya calon penghuni surga. Di jidatnya ada tulisan AS, ahli surga. Amin ya robbal. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Cendekia, yaitu Bapak Haji Firman Isnaini ST. Tiangnya pun tinggi orangnya. Masya Allah, saingan badannya. Yang kami hormati Ketua Pelaksana PHBI 2020 Bapak Ustadz Raji Muhid SPDI. Ini teman saya, junior saya di Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur, lulusan Gontor, bahasa Arab bahasa Inggrisnya ngelotok. Aslinya mah wong Losari akan ya. Wong Sari ku Cirebon kan. Wonten tiang Cirebon mriki kan. Ada orang Cirebon di sini? Wong Tegal, ana wong Tegal. Wong Tegal. Indramayu, Banyumas, Cilacap, Kebumen, tanggane nyong kabeh gitu. Ngerti orang kan? Yang kami hormati sesepuh perumahan Gria Husada Asli Mandiri, yaitu Bapak Haji Sobri. Ada Bapak Haji Sobri dalam perjalanan. Yang sama-sama kita hormati guru kita. Dalam keadaan sakit, beliau datang ke masjid ini untuk menghormati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan dibantu dengan alat, sementara yang sehat orang belum teka. Yang sehat gak mau datang, yang sakit datang. Beliau adalah Ustadz Awaluddin. Mudah-mudahan sepulangnya dari tempat ini Allah sehatkan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin
Kampung Jengkol. Jengkol. Saya udah kebayangnya makan jengkol aja habis itu. Nasi kebuli sama jengkol, mantap. Bikin kan di panitia. Melarat nemen. Ini baru pembukaan, Pak. Udah 10 menit. Kira-kira kalau ceramah saya sampai jam 10, Bapak Ibu tahan nggak? Kalau sampai jam 11 tahan nggak? Sampai jam 12 tahan? Muka tahanan semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Menang baik terpaksa. Laqad kana, sungguh telah ada lakum pada diri kamu sekalian, fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah. Apa yang ada? Uswatun hasanah, ciri toladan, akhlak toladan. Jadi teladan itu tuh ada pada diri Rasulullah Sallallahu. Maka dalam keadaan COVID-19, COVID kalau di Cilacap itu ada singkatannya, kon pada ngepit. Makanya COVID ini, gara-gara COVID orang pada pakai sepeda semua. Di Cilacap di pegunungan, Mbak, ada aki-aki dapat sumbangan sembako kayak tadi. Begitu dianterin, aki-aki nanya, kalau bahasa kita, ini sumbangan dari mana? Yang bawa sumbangan jawab, ini dari corona. Aki-aki seneng, tak tuain corona panjang umur. Disangka corona itu nama orang. Maka tanda cinta kita kepada Nabi, meskipun ini dalam keadaan COVID-19, tidak meruntuhkan dan tidak menurunkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kita pada malam ini, meskipun sudah kelewat bulan Rabiul Awal, tetapi kita masih semarak di Masjid Al-Muhajirin ini melaksanakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dengan bacaan Maulid Nabi oleh tim hadrah yang luar biasa. Inti Maulid Nabi bukan ceramah, tapi pembacaan Maulid Nabi. Makanya nanti uploadnya yang banyak buat mereka. Tapi setelah itu kasih ke saya. Saya itu termasuk Ustadz Tawadu, tahu warna duit. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibacakan Maulid Nabi, dibacakan selawat dari pertama. Karena apa? Tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Ni'matan rina wangi
kecil, ibu kita lahiran lagi punya anak, punya adik kita, kemudian sering nangis, maka dia diayun antara dapur dengan ruangan tengah, pakai samping, dijirat pakai tambang, ditaruh di situ pakai bantal kepalanya, didorong ke depan, didorong ke belakang, sambil disolawatin biar dia diem. Disolawatin kayak tadi, nggak diam-diam, ganti solawat. Dung indung, hujan diudik, Di sini mendung. jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya Hidung. coba apa gue. Kagak mau diam tuh bocah, ganti solawatnya. Kayaknya kepengen dibeliin mobil tuh bocah, ganti solawatnya pakai merek mobil. Serena Yaris Suzuki Xenia Jazz Honda City Avanza Mazda Apipi. Langsung diam tuh bocah. Mau dibeliin mobil, kagak mau diam lagi, ganti lagi dengan sholawat ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa pengajian, janganlah sampai lupakan, karena ini kewajiban. Manggil ibu-ibu supaya hadir di majelis, gak hadir-hadir. Malah sebelah masjid ganti sholawat, balas sholawat. Ibu-ibu, gue kagak ngaji sebab gue lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 2 kali. Sholawat indah. Makanya kalau ibu bapak sekalian banyak masalah gak kelar-kelar, bacain sholawat. Insya Allah masalah satu persatu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru baca sholawat. Kenapa? Karena kita bersolawat kepada Nabi, manusia yang paling mulia. Tidak hanya ketika hidupnya, sejak dalam kandungan Rasulullah berbeda dengan kita. Ibu kita ketika kita mengandung kita, repotnya luar biasa. Baru 2 bulan udah AO nyidam, tukang bakso lewat muntah, tukang mie ayam lewat muntah, suami masuk istri macam apa ini? Bojone mlebu melu muntah. Karena apa? Karena pengaruh daripada kandungan. Tetapi Siti Aminah, Allahu Akbar, ketika beliau mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, Inna Aminata lamma hamilat bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qalat laqad alaqtu bihi fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'aban. Saat temene Siti Aminah iku lamma hamilat sumangsane hamil sapa Aminah bi Rasulillah kelawan ngandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat maka ngendika sapa Aminah, laqad alaqtu, sungguh aku telah hamil sedang mengandung bihi, yaitu mengandung kanjeng Nabi Muhammad. Fama wajadtu lahu masyaqqatan wala ta'aban, tapi aku selama mengandung 9 bulan nggak pernah merasa lelah, nggak pernah merasa capek. Aminah ngandung Rasulullah nggak capek, nggak lelah, bahkan nggak terasa lagi mengandung. Sehingga Siti Aminah lagi ngandung 7 bulan, 8 bulan tidurnya sembarangan. Karena apa? Tidak merasa sedang mengandung. Sehingga Jibril menegur Siti Aminah, innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Innaki saat temene sira Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya engkau qad hamalti, sedang hamil. Ditegur sama malaikat Jibril, hati-hati. Gak terasa Aminah lagi hamil. Karena apa? Pembawaan kandungan, apa yang ada di dalam kandungannya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke alam dunia ini, dikatakan lagi walamma waladtuhu, dan ketika aku melahirkan baginda Rasul, kata Aminah,
kharaja min farji, keluar bersamaan keluarnya bayiku, min farji, dari rahimku. Apa yang keluar? Nuron, cahaya. Adha'at lahu kusurosam, di mana cahaya yang keluar dari rahimku yaitu memenuhi atau menyinari kota Syam yang begitu luas. Makanya ada ustadz yang mengatakan, katanya Muhammad kecil rembes, delekan, orang bener kayak gue. Ini apa nggih? Enggak nggih delok obat. Betul apa betul? Leres ente. Ada orang Padang di sini. Madura ada Madura. Madura itu hebat luar biasa. Orang Madura datang ke Jakarta. Banyak, mohon maaf, yang sekolahnya cuma SD tapi punya keberanian yang luar biasa. Semua barang-barang yang tidak berharga di Jakarta, di Bekasi, dikemas sama teman-teman kita dari Madura menjadi barang yang berharga. Betul apa betul? Makanya orang Kuningan ketemu sama orang Madura pasti kabur. Kenapa? Takut dikiloin. Kuningan, Tembagapura semua. Betul apa betul? Beda lagi dengan orang Padang. Ada orang Padang sini. Orang Padang ini luar biasa, fanatik agamanya tinggi. Kalau mau merantau ke Jakarta, ke Bekasi, orang tuanya bilang ada ampe perkara yang harus kau jago. Cie, pertama, jangan tinggal sholat kecuali lupa. Lupa boleh katanya. Dua, jangan suka bikin maksiat kecuali tapaso. Terpaksa boleh. Tiga, jangan suka ganggu istri orang kecuali suko sama suko. Selingkuh ini. Ampe kalau ceramah jangan terima amplopnya kecuali sama isinya. Gak enak ini. Orang Padang, orang Madura luar biasa ya. Orang Madura profesinya mie tek-tek, besi tua, ya, nasi goreng sama sate. Kebenaran saya parodi itu ngajar bareng satu sekolahan. Dulu saya pernah jadi pembina Paskim. Kalau semua dites lulus, yang dari Betawi, yang dari Sunda, Jawa, berhitung 1, 2, 3. Orang Madura nggak bisa. Berhitung mulai tuh 1. Waduh, nggak nyampe dia. Lanjut, lanjut, terus. Tukang parkir. Sudah jam 9:20 waktu Indonesia bagian Cijengkol. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kandungannya berbeda dengan apa yang ada dalam kandungan ibu-ibu, rasanya seperti apa? Repot, kelelahan. Tapi baginda Rasulullah begitu di kandungan dan lahir, Allahu Akbar. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadai ilal ard rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Ketika Rasulullah dilahirkan, tangannya napak di atas bumi, rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah, mukanya menghadap ke atas langit, yaitu menandakan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi lahir sudah takbir Allahu Akbar. Bagaimana kalau di Cijengkol ada ibu-ibu begitu melahirkan anaknya langsung tengkurap, langsung takbir Allahu Akbar, kabur kabeh wong sedesa. Betul apa betul? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita peringatin hari kelahirannya. Begitu mulianya akhlak baginda Rasulullah sallallahu. Makanya tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau maunya dicontoh hidup teladan akhlak yang sempurna, jangan cari yang lain, carilah, bacalah riwayat
daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya jangankan kepada kawan, kepada teman, kepada musuh pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gampang sekali memaafkan. Ketika Rasulullah diusir dari Taif, ngerti Taif apa ora Kang? Taif ngerti? Pasar Tambun Ngidul. Diusir dari Taif, dilempari batu, dilempari kayu onta, sampai berdarah-darah tubuh Rasulullah. Rasulullah berjalan cepat sampai di atas sendalnya berlumuran darah, ditahan sama Rasulullah. Jangan sampai itu darah datang ataupun jangan sampai jatuh ke bumi, karena bumi bakalan tidak terima dengan tumpahan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditawarkan, tawarnya menggiurkan. Malaikat Jibril ditemani oleh malaikat penjaga dua gunung di antara Mekah, Jabal Qubais. Malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Taif kurang ajar, telah mengusir engkau, telah melempari batu engkau berdarah-darah. Dua malaikat kagak terima. Bagaimana ya Rasulullah, seandainya dua gunung ini saya angkat, saya tumpahkan kepada mereka, mereka mati dan mereka rata berkalang tanah. Setuju nggak Rasulullah? Seandainya nabinya yaitu Bapak Raji Bumi, kira-kira kepriwe Kang? Seandainya kita yang menjadi nabinya ditawarkan oleh malaikat tersebut tawaran yang menggiurkan, kita akan menjawab aja kesuwen. Jangan lama-lama, sikat habis. Untung saya gak diangkat jadi nabi. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan malaikat, jangan. Kenapa? Fa innahum lam ya'lamun, karena mereka belum tahu. Saya berharap dan saya berdoa kepada Allah satu hari nanti ada anak cucu buyut mereka yang mengatakan la ilaha illallah. Beda dengan nabi yang lain. Nabi Nuh capek ngurusin umatnya, tidak ada yang mau taat kepada Allah. Cuman 80 orang selama 950 tahun jadi nabi, cuman dapat 80 orang pengikut. Kira-kira kalau kita jadi nabi, bikin pesantren di sini, Cijengkol, umur sampean 900 tahun, 80 pengikutnya cuma dapat 80 santri selama 900 tahun. Kira-kira pesantren tutup gas apa enggak? Bubarin. Saya aja yang bikin merintis rumah tahfidz 4 tahun yang lalu di Tambun di perumahan Giri Asri 2. Alhamdulillah cuma dalam waktu 1 bulan saya dapat 220 santrian yang menghafal Al-Quran. Itu aja perasaan lambat sekali. Makanya ketika Nabi Nuh cuma dapat 80 orang, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar Allah turunkan bala dan bencana. Maka Allah luluh lantakan dengan banjir bandang, di mana banjir itu tidak pernah ada dalam sejarah, yang tingginya sampai hampir mencapai gunung. Karena apa? Perahu Nabi Nuh ditemukan di Turki, di salah satu pegunungan yang ada di Turki. Berarti itu perahu bertahun-tahun berada di atas air yang sangat tinggi dan nyangkut di salah satu gunung yang ada di Turki. Begitu tingginya tsunami pada saat itu, habis. Tapi Nabi Muhammad umatnya didoakan supaya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita banyak-banyak bersolat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo donga wacan Quran ajan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik nang kuburan ketangisan. Monggo sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal
kepada musuhnya salah dimaafkan, mau membunuh Da'sur, pedangnya terjatuh, diambil oleh Rasulullah, dikasihkan lagi. Dikejar-kejar sama Suraqah bin Naufal ketika hijrah ke Madinah, 3 kali terperosok. Suraqah mau membunuh Nabi dan Nabi tahu Suraqah mau membunuhnya. Ketika terperosok, Nabi balik kanan, ditolonglah itu Suraqah. Kalau saya jelas-jelas mau dibunuh, kemudian pedangnya saya ambil, saya tebas tuh orang. Betul apa betul? Tapi Rasulullah akhlaknya begitu rupa. Tetapi tetap saja Rasulullah yang akhlaknya sangat tinggi, sampai Allah memujinya langsung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai baginda Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat tinggi. Allah memuji Rasulullah. Tetapi tetap saja orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad gila, Muhammad gelo, Muhammad gendeng, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang ada-ada. Bahkan kemarin orang Prancis, majalah Charlie Hebdo yang hampir bangkrut, kembali membuat ulah dengan mencetak kartun baginda Rasulullah dengan nada menghinakan. Belasan lembar eksemplar tercetak dan langsung terjual habis, dan rencananya dia mau mencetak 3 juta eksemplar lagi. Salah satu guru sejarah yang ada di sebuah sekolah yayasan menengah dengan nada menghinakan di depan muridnya mempertontonkan kartun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulangnya pulang dari sekolah, habis ngajar dan habis menghina Rasulullah, dicegat oleh seorang pemuda, salah satu muridnya, imigran dari Ceknya yang bernama Abdullah Hajarov. Tak terima nabinya dihinakan, dia ambil pisau, dia tikam itu guru sejarah, mati di tempat, meskipun pelakunya mati dengan 9 peluru menancap di tubuhnya, ditembak oleh tentara ataupun polisi Perancis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terima dia, nabinya dihinakan. Nabi betul pemaaf. Rasulullah pemaaf, memaafkan siapapun yang salah kepada beliau. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terima ketika nabinya dihinakan. Jangankan nabinya, bapak punya bapak, sampean punya bapak. Bapak kita dibully oleh orang sini. Bapakmu dulu penjina, bapakmu dulu tukang nyolong. Apa kita sebagai anak terima atau tidak? Enggak. Berhadapannya dengan gua, langkai nyawa gua, lo menghina bapak gua, berantem sama gua. Kan kira-kira begitu ya. Ketua partai dihinakan, apakah anak buahnya apakah akan diam saja? Pasti dia akan teriak. Presiden kita dihinakan di luar negeri atau siapapun, pasti pengikutnya tidak akan terima. Apalagi yang dihinakan, dan semua adalah nabi manusia yang apabila tidak diciptakan, maka alam semesta ini tidak akan diciptakan. Bumi tidak akan ada kalau tidak diciptakan baginda Rasulullah SAW. Maka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Nawawi, beliau mengatakan, innal layali, inna afdolal layali, sesungguhnya malam yang paling mulia yaitu Lailul Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malam dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa Lailatul Isra, summa Lailatul Jum'ah, summa Lailatul Qadar. Jadi malam yang paling mulia di seluruh dunia ini bukan malam Lailatul Qadar, bukan malam Isra, bukan malam Jumat, tetapi malam dilahirkannya baginda Rasul. Tidak akan terjadi malam Jumat, tidak akan terjadi malam Isra, tidak akan terjadi malam kemuliaan Lailatul Qadar. Malaikat Jibril tidak akan turun membawa Al-Quran kalau tidak ada malam dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Takbir. Jadi kalau ada orang benci dengan maulid, bener apa orang gue salah? Bener apa orang? Jadi kalau ada orang tidak suka dengan perayaan maulid, dipertanyakan keislamannya, belajar sejarah apa orang. Di kampung saya ada orang yang nggak suka maulid, di sini mah kayaknya enggak begitu beda. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kepada istrinya? Ini bapak-bapak. Rasulullah sama istrinya baiknya luar biasa, penyayang, penyabar. Meskipun di rumah Rasulullah tidak ada perkakas, tidak ada barang yang berharga, cuma tempat tidur yang terbuat dari tikar pelepah kurma, yang apabila Rasulullah tidur pakai kaos dalam, kemudian dibuka kaos dalamnya, maka bekas
garetan-garetan keras di punggungnya begitu jelas. Artinya apa? Seorang presiden, seorang pemimpin negara, nabi, tidurnya saja pakai tikar yang nggak pernah ganti. Nggak seperti sampean, pakai spring bed yang ketebalannya sampai 40 cm, pakai AC, gini apa nggih? Rasulullah SAW sangat sederhana, tetapi Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Sama istri nggak pernah marah-marah, sama istri nggak pernah boro-boro ngomong kasar, boro-boro nabok. Itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah ngomong sama istrinya pakai julukan, bukan pakai nama asli. Manggil kepada Siti Aisyah, ya Humairah, wahai yang putih kemerah-merahan. Karena apa? Wajahnya Aisyah putih kemerah-merahan tanpa dibedak, tanpa pakai kosmetik, tetapi mukanya sudah kinclong. Kalau saya manggil istri saya